Selamat datang di channel video saya. Dalam video kali ini saya mau mengajak Anda untuk bersama-sama melihat persoalan yang ada dalam surah ke-7 ayat 184. Kalau kita membuka terjemahan Al-Quran, terjemahan atas wahyu Allah itu ya lurus-lurus kurang lebih sebagai berikut ini ya. Jadi dalam tanda kurung Nabi Muhammad itu tidak ada dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat aslinya itu adalah apakah mereka tidak merenungkan bahwa teman mereka tidak gila sedikit pun. Dia hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas. Nah, kalau kita membaca dengan nalar akal sehat, ya, dengan nalar akal sehat atau sedikit waras, ya, membaca teks ini, maka kita akan menemukan adanya problem logika, secara khusus logika bahasa. Nah, inilah yang akan kita lihat bersama-sama. Nah, sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, ya, terjemahan atas wahyu Allah dari surat ke-7 ayat 184 ini adalah apakah mereka tidak merenungkan bahwa teman mereka tidak gila sedikit pun. Dia hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas. Nah, problem pertama yang kalau kita membaca secara waras itu pertama-tama kita harus melihat konteks dari Al-Quran. Ya, konteksnya itu adalah Allah berbicara kepada Muhammad. Ya, artinya Muhammad itu adalah lawan bicara Allah. Gitu. Umat Islam yakin 100% bahwa hanya Muhammad yang menerima wahyu Allah ini. Tidak ada orang lain. Ya, itu. Hanya Muhammad yang menerima wahyu Allah. Jadi kalau ada wahyu yang bukan diterima oleh Muhammad, itu bukan wahyu Allah, tetapi wahyu iblis. Begitulah kurang lebih. Ya. Nah, jadi ini konteks Al-Quran seluruh ayat Al-Quran konteksnya itu Allah berbicara kepada Muhammad. Ya, Allah menyampaikan wahyunya hanya kepada Muhammad. Nah, jadi mari kita coba berpikir waras ya. Saya mengandaikan diri saya ini adalah Allahnya, Anda sebagai Muhammad. Lalu saya katakan kepada Anda nih ya, apakah mereka tidak merenungkan bahwa teman mereka tidak gila sedikit pun? Dia hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas. Itu sedikit tangkap tidak? Itu. Saya Allahnya, Anda Muhammadnya. Lalu saya katakan, apakah mereka tidak merenungkan bahwa teman mereka tidak gila sedikit pun? Dia hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas. Jadi di sini problemnya itu terletak pada siapa itu dia, ya. Siapa yang dimaksud dengan dia pada kalimat yang kedua, ya. Nah, kalau secara linguistik, kata ganti dia ini itu merujuk kepada atau mengganti kata teman mereka, gitu ya. Itu secara linguistik. Dia itu mengganti teman mereka. Jadi teman mereka itu yang tidak gila sedikit pun. Itu. Nah, tetapi tetap menjadi problemnya itu adalah siapa yang dimaksud dengan teman mereka ini. Siapa? Kalau kita membaca terjemahan Al-Quran, di sana dikatakan bahwa teman itu adalah Muhammad. Itu. Padahal Muhammad itu adalah
Anda, Muhammad itu adalah lawan bicara Allah. Muhammad adalah penerima wahyu Allah. Itu. Nah, diterjemahkan oleh ulama itu teman mereka itu atau dia itu adalah Muhammad, Nabi Muhammad. Kalau Anda sedikit waras, ya, ini kan terlihat kacau. Karena apa? Jika teman mereka itu atau kata ganti dia itu adalah Muhammad, ini jelas-jelas bertentangan atau tidak sesuai dengan konteks Al-Quran. Karena apa? Secara linguistik, teman mereka atau dia itu sosok lain di luar saya dengan engkau, Anda, di luar sosok lain di luar Allah dan Muhammad. Itu. Secara kalau kita waras, kalau kita menggunakan nalar akal sehat, itu. Dia atau teman mereka itu yang pastinya bukan Muhammad dan juga bukan Allah. Dia itu atau teman mereka itu di luar. Nah, jadi di sini tampak kacau balaunya. Dan siapa teman mereka, siapa dia, itu juga tidak jelas. Inilah persoalan-persoalan yang ada dalam surah ke-7 ayat 184 ini. Nah, kita sampai pada catatan akhir ya. Jadi kalau kita tadi menelaah secara logika dengan nalar akal sehat ya, maka kita bisa mengatakan bahwa jika Al-Quran itu adalah wahyu Allah, atau setidak-tidaknya surah ke-7 ayat 184 tadi adalah wahyu Allah, maka haruslah dikatakan pertama, Muhammad bukanlah satu-satunya penerima wahyu Allah. Kalau kata dia, kalau teman mereka itu adalah Muhammad, itu berarti Allah saat itu bukan berbicara kepada Muhammad. Atau ayat 184 itu disampaikan Allah bukan kepada Muhammad. Allah sedang membicarakan Muhammad. Nah, oleh karena itu bisa dikatakan Muhammad bukan satu-satunya penerima wahyu Allah. Catatan yang kedua adalah tampak jelas betapa wahyu Allah ini kacau balau dan tidak masuk akal sehat. Nah, berangkat dari dua poin ini, ya, ini setidak-tidaknya membenarkan apa yang dikatakan oleh J.K. Sheldon bahwa Al-Quran itu merupakan pikiran orang bingung yang ditulis di atas kertas. Gitu. Sehingga dengan kata lain, dapatlah dikatakan bahwa Quran itu merupakan bukan wahyu Allah atau Quran itu adalah rekayasa Muhammad. Sekian dan terima kasih.